Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah taala berikan kepada kita dengan tiada hentinya. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin malam Kamis tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita niatkan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita sisihkan untuk menghadiri kajian malam hari ini, kita niatkan ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat demikian, semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada kita semua seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertemuan kita di malam hari ini insyaallah merupakan pertemuan yang terakhir yang membahas tentang pandangan Islam tentang kehidupan. Di bagian yang pertama dari buku Pedoman Hidup Islami ini tentang bagaimana Islam itu memandang tentang kehidupan kita ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, beberapa dasar kesimpulan yang dapat kita rumuskan, yang dapat kita ringkas, bahwa pandangan Islam tentang kehidupan ini, Islam merupakan agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita sebagai tuntunan, di mana dapat kita jumpai Islam itu di dalam Al-Quran, Kitabullah, dan juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang perintah-perintah agama, larangan-larangan agama, demikian pula petunjuk-petunjuk agama. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang disebut dengan agama Islam. Kemudian di antara ciri khas agama Islam yang membedakan agama yang lainnya adalah agama Islam hakikatnya merupakan agama para nabi. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun semuanya beragama Islam, yaitu agama penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghambakan diri kepada yang lainnya. Ini karakteristik atau sifat ciri khas agama Islam. Yang kedua di antaranya, agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga di dalam Islam ada tuntunan untuk menikah, mencari nafkah dengan jual beli, dengan bercocok tanam, dan yang lain sebagainya, itu tidak dilarang. Bahkan ada tuntunannya seperti apa agar tidak melanggar syariat Islam. Berbeda dengan agama yang lain, justru ada yang melarang untuk menikah, bahkan ada yang melarang untuk bekerja. Nek jadi kiai ini ora kena nyambut gawe. Lah kadek ngendi mangane? Kadek ngetuk-ngetuk lawang karo nggawa gentong. Sehingga mereka tidak bekerja dan tidak boleh bekerja. Sehingga sekali lagi agama Islam memiliki sifat atau ciri khas, diantaranya adalah
sesuai dengan fitrah manusia, tidak berlawanan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, agama Islam itu agama yang syumul, yang komprehensif, komplit. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, namun diatur pula hubungan sesama kepada manusia. Bukan hanya sholat puasa saja yang diatur, paribasan dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada tuntunannya dari Islam. Kemudian yang keempat, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat, adanya Islam menjadi kasih sayang bagi seluruh alam, bukan hanya manusia namun juga tumbuh-tumbuhan, binatang dan alam sekitar. Beda dengan syariat agama yang lain yang hanya terbatas pada kaum dari nabi itu saja. Seperti syariatnya Nabi Musa yang membawa kitab Taurat, itu Allah Ta'ala perintahkan hanya untuk diajarkan kepada Bani Israel. Demikian pula kitab Injil Nabi Isa alaihi salam dulunya, itu pun hanya diajarkan sebatas untuk umat dari Nabi Isa, yaitu sama dari Bani Israel. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lajeng nek sampun Islam, tiang Islam punika kedah saklebete gesange ndadoske landasan urip kalian tauhid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Landasan hidup kita adalah mentauhidkan Allah. Lajeng fungsi gesang kita sami niku ngibadah dumateng Allah lan ugi dados khalifatullah, wakil Allah di muka bumi untuk menjaga kemakmuran bumi punika, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Lajeng tujuan urip kita ten donya punika supados pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanika bagaimana Islam memandang kehidupan kita di dunia ini, landasan hidup apa, tujuan peran hidup itu apa, dan tujuan kita hidup apa. Hadirin rahimakumullah. Nah, terakhir kalau wingi kita sinaoni sarengan bilih tiyang menawi sampun berislam niku kedah ngamalake Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nek tiyang pun mlebet Islam mboten mung mlebet tangane tok, mboten pun mlebet sirahe tok, tapi kedah sak awa-awahe mlebet ten Islam. Ateges sedaya ucapan kita, pendamelan kita sedaya dipun tundukake dumateng aturan Islam. Jenengan sing pak dagang ten peken ya kedah ngertosi cara-cara dagang supados mboten nglanggar aturan Islam niku kados napa. Artinya kita berislam tidak hanya ketika beribadah, ketika bekerja kita pun harus berislam, tunduk kepada aturan Islam. Niku berislam secara kafah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lajeng tiyang menawi sampun saged Islam secara kafah kados mekaten niku bakal nggadahi sekawan sifat. Yang pertama, sifat utawi kepribadian sebagai pribadi yang muslim. Betul-betul berserah diri kepada Allah dibuktikan dengan mau menjalankan rukun Islam. Kemudian juga memiliki kepribadian mukmin. Apa kepribadian mukmin? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah, mengimani kepada kitabullah, malaikat Allah, rasul Allah, hari akhir dan juga adanya takdir. Lajeng sing kaping 3 ugi duweni kepribadian ihsan. Dados tiyang muhsin. Saged tiyang punika nalikane ibadah koyok-koyok sowan ngersanipun Allah langsung. Menawi mboten paling ora duweni kesadaran kita sami punika senantiasa dipun awasi dening Allah. Lah puncake tiyang punika bakal dados tiyang ingkang bertakwa. Hadirin para rawuh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling akhir piyambak kalau wingi kita sinau babakan bilih dipun nyatakake ten mriki tiap orang Islam yang memiliki kepribadian mukmin, muhsin dan muttaqi punika nduweni akidah ingkang istiqomah, bersih saking syirik,
bid'ah lan khurafat. Niku pertemuan terakhir. Napa niku syirik sampun kita kaji. Bid'ah niku napa, ugi lajeng khurafat niku napa, pertemuan terakhir kala wingi sampun kita kaji. Lajeng kita lajengake niki insyaallah ngantos rampung bab ingkang sepindah niki. Bilih dipun nyatakake ten mriki memiliki cara berpikir bayani, burhani dan irfani. Lah niki cara berpikir warga persyarikatan. Napa niku bayani, burhani, irfani niki rada jeru. Bayani niku secara bahasa maknanipun penjelasan, bayan. Artinya apa? Cara berpikir yang melandaskan hanya berdasar pada teks nas, baik Al-Qur'an maupun hadis. Di mana antara Al-Qur'an dan hadis itu posisi hadis atau kedudukan hadis menjelaskan Al-Qur'an, atau Al-Qur'an ayat yang satu menjelaskan dengan ayat yang lainnya. Jadi pendek kata bayani ini adalah pendekatan tekstual, memahami agama apa adanya sebagaimana yang dipahami dari nas atau teks Al-Qur'an maupun hadis. Itu tidak cukup. Kadangkala terutama hal-hal yang berkait dengan kehidupan muamalah, hubungan sesama manusia, ini seringkali tidak cukup hanya memahami nasnya saja, teksnya saja. Nah ibadah singgih, misal Allah Ta'ala perintah supados kita sholat, supados kita zakat, poso, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, itu pendekatan tekstual, pendekatan bayani cukup. Sebab ibadah niku kedah manut kalih petunjukipun Al-Qur'an lan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagian dari agama yang berkait dengan hubungan sesama manusia ini seringkali membutuhkan pemahaman yang tidak hanya berdasarkan dari teks Al-Qur'an maupun hadis saja, tetapi berupaya untuk memahami di balik teks. Misal para rawuh Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan cara Nabi berpakaian. Misal nek wonten hadis dipun critakake Nabi rasukane agemane niku beliau sukanya baju yang berwarna putih atau hijau, kemudian modelnya gamis. Nek niku dipun tampi begitu saja dari teks hadis, maka seakan-akan kita pahami bahwa umat Islam kalau memakai baju agar mengikuti Nabi ya bajunya semacam itu. Lah padahal mesti kita pahami hadis itu tidak hanya secara tekstual, tapi harus secara kontekstualnya juga. Bilih keng nopo kok Nabi sallallahu alaihi wasallam ngagem rasukan modele kados niku? Keranten Nabi gesang ten Arab. Lah orang Arab memiliki budaya kalau bajunya ya modelnya gamis kados niku. Pramila Nabi rasukane nggih modele pun kados mekaten. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian dibutuhkan cara pikir burhani. Nek bayani sing pertama kalau wau pendekatannya adalah berdasarkan apa yang dibunyikan oleh teks Al-Qur'an maupun hadis, sehingga ilmu yang diperlukan adalah ilmu bahasa. Sementara kalau pendekatan burhani ini cara berpikir yang mendasarkan pada bukti-bukti atau dalil ilmiah yang pasti. Misal para rawuh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang penggunaan antara ru'yah dan hisab di dalam menentukan awal bulan Komariah
baik Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah bodo besar. Kalau melandaskan pada teks, mungkin diantaranya teks yang bisa menjadi sandaran adalah hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salatina. Wahai para sahabat, poso sampean tapu o poso krana nek weruh wulan sabit tanggal 1 Ramadan. Juga akhiri puasa nanti jika telah melihat hilal bulan sabit tanggal 1 Syawal. Fa in ghumma alaikum, nek kok nyawang rembulan sabit niku kaling-kalingan mendung, maka perintah Nabi fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Bilangan bulan nek bulan Komariah, bulan Hijriyah niku antarane 29 karo 30. Ora ana sing 28, ora ana sing 31. Nek ora 29 30. Maka ru'yah, proses untuk melihat bulan sabit itu dilakukan pada tanggal 29 malam 30. Nek wis ketok bulan sabite, berarti bulan itu berakhir di hari yang ke-29. Besok harinya malam hari itu sudah masuk tanggal 1. Nek ora ketok utawa kok kaling-kalingan mendung, perintah Nabi bulan itu digenepke dadi 30. Lah pendek kata, kalau membaca hadis itu saja secara tekstual, pendekatan bayani, maka seakan-akan membatasi bagi kaum muslimin untuk menetapkan awal bulan, mau tidak mau harus menggunakan cara ru'yah, melihat dengan mata kepala keberadaan bulan sabit, atau bisa pula dengan bantuan teropong dan sejenisnya. Ya, intinya ru'yah, melihat. Itu dasar tekstualnya. Tetapi kalau menggunakan pendekatan burhani, pendekatan ilmiah, dan juga pendekatan sosiologi, artinya pendekatan burhani itu pendekatan yang menggunakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkembang. Misal menggunakan pendekatan sosiologi, dipahami bahwa kenapa Nabi zaman dulu itu memerintahkan untuk mengakhiri bulan dan mengawali bulan dengan cara melihat hilal, delok nyawang bulan sabit, karena kondisi orang-orang Arab pada masa dulu itu belum memiliki budaya literasi membaca, menulis dan berhitung. Nek ngitung duit ya bisa, ngitung semeter rong meter ya bisa, tetapi ngitung sing jelimet kaitane posisi rembulan, posisi matahari dan seterusnya itu sangat rumit. Dan tradisi orang-orang Arab sudah menjadi kebiasaan, krono biasa lungo melakukan perjalanan melewati padang pasir, gurun sing biasa nyawang langit, wis biasa bisa nandake mlebu wulan anyar apa durung dengan cara melihat rembulan bulan sabit atau hilal. Maka itu yang mudah bagi orang Arab pada saat itu untuk menandakan pergantian bulan dengan melihat, memperhatikan apakah bulan sabit sudah muncul atau belum. Itu pendekatan ilmu sosiologi semacam itu. Demikian pula kalau dikaitkan dengan pendekatan ilmu pasti, sains, bahwa perkembangan ilmu hisab, astronomi saat ini merupakan perkembangan ilmu yang bisa dikatakan ilmu pasti. Nek zaman biyen boleh jadi masih berupa ramalan, prakiraan. Tetapi saat sekarang dengan kecanggihan alat dan juga ilmu,
bisa diperhitungkan secara tepat. Aja maneh sing ketok. Sing ora ketok, misal gerhana ning daerah ngendi, dudu ning kene, bisa dihitung. Dan kalau dibuktikan ternyata perhitungan itu tepat, nanti terjadi gerhana, rembulan tidak bisa terlihat, sing kudune ketok tapi ra ketok, ning daerah kono itu terjadi selama sekian menit, itu bisa dihitung dengan tepat. Itu yang disebut dengan hisab hakiki. Hadirin rahimakumullah, lah hisab hakiki bisa digunakan untuk memperhitungkan keberadaan bulan sabit. Bulan sabit ki engko sore ki ketok apa durung? Posisine ning ngendi? Langit sebelah ngendi? Sak dhuwure ufuk pirang derajat? Itu sudah bisa dihitung dengan tepat. Maka melihat rembulan bulan sabit dengan cara melihat secara langsung ataupun dengan perhitungan ilmu hisab, ini sama-sama memiliki hasil yang sama, yaitu bisa memastikan keberadaan bulan sabit. Maka dengan pendekatan burhani ini menentukan awal bulan tidak harus menggunakan ru'yah, bisa menggunakan pendekatan ilmu hisab. Ini bedone antarane cara berpikir bayani dengan burhani. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah ben luwes maneh hasil dari pemikiran itu betul-betul dirasakan manfaatnya, itu dipadukan dengan cara berpikir irfani. Apa itu? Cara berpikir yang mendasarkan kepada pemikiran yang mendalam dan perasaan hati nurani. Nopo nek dipun kaitke dengan tadi masalah ru'yah dan hisab. Kaitan dengan irfani itu berkaitan dengan wujdan dan zauk, intuisi, perasaan. Bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Prinsip agama Islam itu adalah memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka kemudian ada hadis Nabi yang beliau nyatakan, basyiru wala tunafiru, buatlah orang itu bergembira, ojo ndedekke wong kuwi sengit karo agama. Karena prinsip agama itu mudah, dengan pendekatan cara berpikir irfani, maka sing cocok digunakan saat ini terlebih oleh masyarakat Indonesia adalah hisab daripada ru'yah. Wes dari sisi hasil sama-sama bisa menentukan posisi di mana keberadaan bulan. Ru'yah yo bisa, hisab yo bisa. Kemudian dari sisi pendekatan perasaan, bahwa mana yang paling memudahkan antara ru'yah dengan hisab. Kalau bagi orang Arab mungkin yang lebih mudah adalah ru'yah, dengan melihat langsung rembulan, karena di sana kondisi geografi, kondisi tanah dan udara itu cerah, jarang udan, jarang mendung, udaranya pun udara kering, tidak mengandung kelembapan air. Nek nyawang langit kuwi jelas, nek bengi yo lintangi ketok kabeh, nek awan langite yo biru, jarang longko mendungi. Maka mudah bagi orang Arab untuk melihat bulan sabit. Sementara kalau dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia, misal dengan kontur tanah yang tidak rata, ada gunung, ada lembah, kemudian juga udaranya lembab, gampang mendung, meskipun ora wayah rendeng, tapi mega niku kerep wonten, maka akan sangat sulit untuk menentukan pergantian bulan dengan melihat hilal. Ditambah hal-hal lain yang sifatnya kalau menunggu ru'yah itu tidak pasti. Sementara kalau hisab sudah pasti. 3 bulan sebelumnya biasanya PP itu sudah mengeluarkan maklumat. Itu
lebih memudahkan kalau menggunakan hisab. Itu pendekatan irfani. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah ewadene semanten menawi kok wonten perbedaan kayak ora gelem nganggo hisab, pak nganggone ru'yah. Sebab Nabi wong perintahe kon mulai poso kuwi nganggo ndelok ru'yah kok nganggo ndelok rembulan nganggo ru'yah. Ya monggo. Sebab perbedaan di dalam memahami hadis Nabi sejak zaman sahabat itu sudah ada. Ya ana sing model tekstualis dipahami apa onone, ana sing model memahami hadis Nabi itu kontekstual. Yo dipahami tidak hanya apa yang Nabi sabdakan, tapi dikaitkan dengan kondisi saat itu. Misal Nabi SAW pernah setelah selesai sebuah peperangan, kalau nggak keliru perang Ahzab, Nabi itu perintah kepada sekelompok sahabat. Perintahnya Nabi jelas, hei sahabat, sampean tak utus moro-morono ringgon perkampungan arane perkampungan Bani Quraidah. Wi kampunge wong Yahudi. Lah Nabi pesen, la yusolliyanna ahadukum illa al-asra illa fi Bani Quraidah. Ojo pisan-pisan ana sing salat asar kejaba mengko nek wis tekan ning nggon Bani Quraidah. Iki pesan Nabi jelas. Ojo salat asar kejaba mengko nek wis tekan ning perkampungan Bani Quraidah. Lah ternyata sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi untuk menuju ke perkampungan Bani Quraidah, di tengah perjalanan terjadi perbedaan pendapat. Apa sebab? Ternyata waktu asar hampir habis meh maghrib, tetapi durung tekan ning nggon perkampungan Bani Quraidah di Madinah. Apa kemudian yang terjadi? Sebagian sahabat memahami hadis Nabi itu apa adanya, tekstual. Kelompok pertama ini yo berpegangan kepada hadis Nabi tadi. Yo pokok men mengko salate asar nek wis tekan ning nggon perkampungan Bani Quraidah. Mbuh tekan kono wis maghrib poko. Mbuh tekan kono wis isya poko. Wong karang perintah Nabi aja salat asar kejaba mengko nek wis tekan perkampungan Bani Quraidah. Lah ini cara berpikir pendekatan tekstual. Oh teks ke koyo ngono wis koyo ngono dipahami. Sementara kelompok yang kedua itu memahami pesan Nabi secara kontekstual. Yo bener pesan Nabi kuwi aja salat asar ning perkampungan Bani Quraidah, tapi sing dimaksud Nabi dudu kaya kuwi. Sing dimasuki supaya awake dhewe cepet-cepet ben supaya tekan ning nggon perkampungan Bani Quraidah sadurunge maghrib, nyandak salat asar ning kono. Wong gandeng iki durung tekan kono wektu asar wis pantek. Padahal salat asar ora iso dijamak karo maghrib. Yo aku tak nglakoni salat asar dhisik. Maka sahabat ini, para sahabat yang menjadi utusan Nabi terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tekstualis tadi, memahami hadis Nabi apa adanya. Kelompok dua kontekstualis. Sehingga kelompok yang pertama salate asar mengko betul-betul nek wis ning tekan ning nggon perkampungan Bani Quraidah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika pulang ke Madinah, kembali lagi menghadap Nabi, perihal perbedaan pendapat itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa sikap Nabi? Diceritakan dalam hadis itu, Nabi tidak menyalahkan salah seorang pun. Sing salate engko ning nggon perkampungan Bani Quraidah meskipun wis maghrib apa wis isya, tidak Nabi salahkan krana ya ana perintahe Nabi. Sing salate asar durung ning nggon perkampungan Bani Quraidah ya tidak disalahke dening Nabi. Sebab yo ana benere nek salat asar ora kena dijamak karo maghrib. Kata perawi, falam yu'annif minna ahadan. Nabi tidak berkata kasar kepada salah seorang pun di antara kita. Nah ini
Satu, menunjukkan bahwasanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di dalam memahami agama melalui teks baik Al-Quran maupun hadis itu sudah terjadi semenjak masa sahabat. Yang kedua, bedone karo wong saiki nek zaman sahabat ki saling menghormati, menghargai, ora bengkrengan, ora menganggap paling bener dhewe nyalahke liyan. Tetapi ya karena masing-masing paham dalil sing dicekeli, ya masing-masing menghormati dan tidak kemudian mungsuh-mungsuhan. Ini yang patut kita contoh dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Fadzukira lin dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'anif wahidan minhum. Maka cerita itu kemudian dikisahkan pada Nabi dan Nabi tidak berkata kasar, tidak menyalahkan salah seorang pun di antara para sahabat yang berbeda pendapat tersebut. Para rawuh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini sekali lagi bahwa cara berpikir yang digunakan oleh persyarikatan itu bukan hanya menggunakan pendekatan bayani saja, tekstual saja, tetapi menggabungkan antara pendekatan bayani tekstual dengan irfani, ilmu pengetahuan yang lain, dan juga irfani. Irfani itu kembali kepada intuisi, perasaan. Ini dibahas agak panjang berkaitan dengan metodologi ijtihad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lajeng menawi sampun kados mekaten duweni pribadi sing mukmin, muhsin, muttaqi, sing dasari karo akidah tauhid sing istiqomah, resik saking syirik, bid'ah lan khurafat, cara pikirane jembar ombo, bayani tekstual, irfani, duweni landasan ilmu pengetahuan liyane, dan juga irfani, perasaan ati sing landhep, kemudian akan melahirkan akhlak karimah, akhlak yang mulia, bukan hanya kepada Allah namun juga kepada sesama manusia. Yang kemudian Islam semacam itu akan menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam setiap diri kita. Jadi sing pribadi sing muslim, mukmin, muhsin, muttaqi, landesane akidah sing resik, istiqomah, terjauhkan dari syirik, bid'ah, khurafat niku, kemudian melahirkan akhlak yang mulia. Itu semua menyatu bukan hanya pada keyakinan kita, namun menyatu dalam keyakinan, cara berpikir, dan juga cara bertindak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab ana sing misah-misah cara pikire pikiran islami, tapi barang lakoni abot perbuatane ora islami. Napa contone? Ngerti dalile agama, nek nyolong kuwi lak kena, korupsi niku haram, tapi tindakannya tidak menyatu dengan hatinya. Atine paham nek nyolong korupsi niku haram, tapi krana kalah karo keinginan, kalah karo nafsu, ini hatinya tidak menyatu dengan perbuatan. Lah, di dalam buku Pedoman Hidup Islami, kepribadian muslim, muhsin, mukmin, muhsin, akidah sing kuat kala wau lan resik saking syirik, bid'ah, khurafat niku mboten kemawon ten ati, namun juga menjadi cara berpikir kita serta cara bertindak kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niku pun terhadap diri kita rampung. Lajeng tasih wonten tugas kita lintunipun. Apa itu? Dakwah.
Jika kita telah berupaya menjadi pribadi yang muttaqi, bertakwa, orang mandek takwa itu pada diri kita. Kita masih memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain, terutama keluarga kita, untuk menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah, sehingga kelak terhindar dari api neraka. Sebagaimana firman Allah, perintah Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala perintah, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri, qu anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Jaga dari apa? Nara, jaga agar terhindar dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, di mana bara api, bahan bakare neraka niku annasu wal hijarah, menungso karo watu-watu. Jadi ampun duweni anggapan, oh nek menungso saya akeh sing mlebu neraka, nerakane engko bisa genine apa rane mati. Krana menungsone akeh sing mlebu ning jero neraka. Logikane cara pikire menungso kan bisa kados niku. Kaya nek deden tungku kakehan kayune sing mlebu, justru genine dadi mati. Lah Allah Ta'ala dawuh mboten, pilih dedene neraka niku justru menungso kalih watu-watu neraka. Sangsaya menungso akeh mlebu neraka, dudu kok genine berkurang, sing dirasake panase saya susut mboten, justru saya mulat-mulat gede karena menungso dadi bahan bakaripun. Lah inti dari ayat Al-Quran surah Tahrim ayat 6 kalau wau, bilih kita dipun perintah dening Allah, selain kita berupaya untuk menjadi pribadi yang bertakwa untuk diri kita sendiri, kita juga mesti bertakwa menjaga, mengarahkan keluarga kita menjadi orang yang bertakwa. Para mila mboten mandek, nek pun dados tiyang sae aja apik dhewean, tapi apike juga ngejak wong liya. Mlebu surga ya aja mlebu surga dhewean, ajak-ajak karo wong liya. Lah ajak-ajak niku bahasa Arabe arane dakwah. Lah kita nduweni kewajiban dakwah. Sing dipun wiwiti dakwah marang awake dhewe. Sebab Allah Ta'ala perintahe supados kita njaga awak dhewe piyambak riyin. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Nembe sing nomor loro, orang lain yang terdekat dengan kita. Sinten? Ya keluarga kita. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nembe sangsaya amba, wong liya tangga teparo luwih bisa akeh, luwih bisa manfaat. Ning minimal sing Allah perintah dumateng kita sami, awak dhewe kita piyambak, lajeng nomor kalih ugi dumateng keluarga kita sami. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah cara dakwah sing Allah Ta'ala dawuhake niku nek wonten surah Ali Imran ayat 110 kanthi 3 cara. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik bangsa, sebaik-baik umat yang telah Allah Ta'ala utus untuk umat manusia semuanya. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada hal yang baik, yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua mencegah dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Maka objek dakwah atau sasaran dakwah secara umum itu ya 3 ini. Siji, ngajak wong liya supados nglampahi kesainan, melakukan yang baik-baik.
nglakoni salat, poso, netepi akhlak ingkang sae niku mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau belum terjadi, ngilik-ngilik itu namanya tindakan preventif, mencegah. Ngabarke kene ning kono masyarakate wis kaya iki. Ning daerah kene aja nganti. Ning kono wis mulai marak minum-minuman keras misal. Nek bengi bocahe keluyuran, kumpulan sing ora-ora. Jagongan karo nggelar kloso karo ngocok kartu misal. Jika itu terjadi di daerah lain kemudian kita memberikan kewaspadaan kepada lingkungan kita, niku nahi mungkar sing sifatipun preventif, pencegahan. Tapi nek empun terjadi niku nahi mungkar kuratif. Artinya memperbaiki kemungkaran yang sudah ada. Lenek dipun bandingake abot ndi antarane amar ma'ruf karo nahi mungkar. Nek didelok abote ya abot nomor loro. Mencegah perbuatan mungkar sebab banyak mengandung resiko. Nek aja-aja niku sekedar aja-aja kita pun gugur kewajibane wong aja-aja. Wong liya gelem karo ajaane kita napa mboten niku urusane wong liya. Mun tanggung jawab kita mun rampung, tanggung jawab kita ajak. Nek ngrubah kemungkaran niku berisiko sebab menghentikan orang dari kebiasaannya. Wong tindek dek kebiasaan niku ya biasane ngrasane kesikut, apa meneh kok menyangkut napa istilahnya kebutuhan hidupnya. Wong biasa dodolan nyambut gawe dodolane barang haram. Mbuh nek mriko-mriko mriki insyaallah mboten wonten lan mugi ampun wonten. Dodolan minuman keras, dodolan togel. Niku lak barang mungkar. Nek diliki mengandung risiko apa? Wonge cok jengkel ngejak gelut dan seterusnya. Karena itu menyangkut nafkah, sumber pendapatannya. Sehingga nek dipun bandingake antara amar ma'ruf kali mungkar jelas abot nahi mungkar. Pramila Nabi SAW dawuh nek nahi mungkar niku wonten tingkatane. Paling dhuwur nahi mungkar sing paling sae niku nek saged kita nglampahi kanthi cara tangan perbuatan kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Nek weruh kemungkaran kata Nabi ngendikake ubahlah dengan tanganmu. Niku tingkatan paling dhuwur. Fa ilam yastati fa bilisani. Nek orang mampu nganggo tangan nganggo lisan, nasihat nganggo ucapan. Nek nganggo tangan biasanya contoh tiang sepuh marang anake. Bisa njewer anake, bisa nyekeli tangane anake ben ora dolan sing ora-ora. Atau kalau dalam konsep bernegara yang memiliki kewenangan menggunakan tangan adalah aparat keamanan, aparat berwajib itu memiliki kewenangan menindak orang-orang yang melakukan kemungkaran. Tapi ini masyarakat biasa misal ngrebeg wong sing isih main judi. Misal niku cok malah dadi keributan. Enggak yang memiliki wewenang merubah secara tangan ya orang-orang yang memiliki otoritas atau wewenang. Kalau dalam konsep bernegara berarti ya alat negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Kalau dalam konsep kehidupan pribadi rumah tangga berarti orang tua kepada anaknya. Gunakanlah tangan. Nek mboten mampu ngginakake tangan fabilisani, menggunakan lisan kita, nasihat ucapan. Misal kita pak ngandani anake tanggane wong liya, mosok pak njewer, ya mengko dadi rame. Maka karena kita tidak bisa menggunakan tangan kita gunakan lisan kita. Ngandani, dijak ngomong, diomongi. Nek niku mboten mampu nggunakake lisan, misal sing nglakoni perbuatan mungkar kok wonge
bedut. Paribasan nek cara gampangane gento kandhani malah ngejak gelut misal. Maka kalau dikandani justru kemudian menimbulkan fitnah yang lebih besar, menimbulkan risiko yang lebih besar maldorotnya, Nabi kemudian menganjurkan nek orang mampu nganggo lisan ya nganggo ati. Fabi qalbi. Dengan cara apa? Nahi mungkar dengan hati. Satu, mengingkari perbuatan mungkar yang dilakukan orang itu. Di dalam hati kita menyatakan tidak setuju. Yang kedua, dengan cara mendoakan agar orang yang melakukan kemungkaran itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh kondisi di mana kita tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, juga dengan lisan, adalah setiap kali kita mendengar atau melihat berita di televisi. Neng TV weruh berita tentang pembunuhan, pencurian dan seterusnya, perbuatan-perbuatan kejahatan. Pak ngerubah dengan tangan kan nggak mungkin wong berita. Apa meneh dupai Pak menggunakan dengan ucapan kan nggak bisa. Maka setidaknya di sikap kita kalau melihat, mendengar, membaca berita semacam itu, hati kita itu muncul sikap berontak, tidak rilo terhadap kemungkaran tersebut. Ojo ngantos malah kemudian lumrah. Zaman saiki wong koyo ngene iki akeh tunggali. Nah, kalau hati kita sudah semacam itu mengatakan zaman saiki lumrah koyo ngono, ini lama-kelamaan hati kita itu akan tumpul. Setiap melihat kemungkaran yang sejenis seperti itu menganggap bukan perkara yang mungkar lagi. Wis wajar zaman saiki sing koyo kuwi wis akeh. Itu berarti hati kita menandakan hati yang tumpul. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, objek dakwah adalah mengajak agar orang itu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman ini sekali lagi sebagai pondasi landasan hidup kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini kewajiban kita selanjutnya setelah memahami tentang bagaimana Islam memandang kehidupan kita ini, apa yang menjadi landasan hidup kita, apa fungsi kita hidup, tujuan kita hidup di dunia untuk apa. Kemudian kita mesti menjadi apa? Menjadi seorang muslim yang mukmin, yang muhsin dan muttaqi. Kudune kaya ngopo? Kudune ya duweni akidah sing istiqomah, bersih dari syirik, bid'ah dan khurafat dan seterusnya. Lajeng boten mendek teng awake dhewe. Kita duweni tugas untuk berdakwah. Dakwah itu duduk kewajiban lembaga. Sing dakwah ben lembaga kae bae, ben organisasi bae. Kita setiap individu, setiap diri kita memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Kalau di sini dinyatakan sebagai pelaku dakwah itu sendiri, ibda binafsik, sebelum berdakwah kepada orang lain, paling awal adalah mendakwai diri sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian di sini dinyatakan berdasarkan pada keyakinan, pemahaman dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu dari kesemua kajian kita dari awal, maka bagi segenap warga bersyarikatan merupakan satu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan diri kita. Dengan cara apa? Mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri diri kita sebelum mendakwakan Islam kepada orang lain. Persyarikatan sebagai gerakan dakwah maupun warganya sebagai muslim benar-benar dituntut untuk memberikan keteladanan dalam mengamalkan Islam di berbagai ruang kehidupan kita, sehingga persyarikatan secara kelembagaan dan warga persyarikatan kita semua secara individu dan kolektif ini menjadi pelaku dakwah. Jadi pelaku dakwah itu ada yang sifatnya kolektif, persyarikatan,
organisasi, juga setiap diri individu kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, ini kajian kita dari awal sampai akhir kaitannya dengan bagaimana Islam ini memandang kehidupan kita. Maka masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kawula sumanggake. Nggih, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Nih pertanyaannya jeru. Mendalam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi kalau pendekatan bayani, bayan itu maknanya penjelasan atau menjelaskan, yaitu pendekatan pemikiran dengan menggunakan teks. Jadi memahami teks baik Al-Quran maupun hadis. Secara sederhana bayan ini adalah pendekatan tekstual. Sementara kalau burhan itu tanda bukti yang nyata. Enggak, pendekatan burhani adalah pendekatan yang selain menggunakan teks juga digabung menggunakan dengan dasar bukti-bukti atau dalil ilmiah. Sementara irfan itu pengetahuan yang sifatnya batin, bukan pengetahuan akal. Kalau pengetahuan akal itu masuk ke ranah burhani tadi. Sementara irfan itu pengetahuan yang sifatnya batiniah, rasa. Nah nanti beda dengan irfani yang digunakan oleh orang-orang Syiah. Kalau irfani orang-orang Syiah itu lebih ke arah sesuatu yang sifatnya ghaib, metafisik, coro gampang sederhana, itu hanya dimiliki oleh para imam mereka yang mengklaim hatinya telah dibuka, mengetahui perkara-perkara yang ghaib, sehingga para imam itu bisa menjadi sumber rujukan di dalam beragama karena telah memiliki kemampuan irfani tadi dengan cara kasyaf, hatinya tabirnya terbuka, bisa ngerteni perkara-perkara sing ghaib. Lah irfani yang dipakai oleh persyarikatan sebagai cara berpikir itu justru tidak menggunakan pendekatan yang sifatnya semacam itu, yang hal-hal yang berbau mistik dan sejenisnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketiga pendekatan ini digunakan secara triadik spiral. Triadik itu tiga-tiganya dipakai. Spiral itu tumpuk, dipakai bersamaan, kolektif, tidak linier, tidak berdiri masing-masing, tapi digunakan secara bersamaan. Nah, ini tentu membutuhkan kepiawaian atau kemampuan untuk memahami cara berpikir semacam ini. Sebab seringkali saya sendiri pun kalau dimintai jawaban atas satu pertanyaan permasalahan, sebatas jawabannya saya berikan itu rata-rata masih sebatas tekstual, bayani, dasari Al-Quran iki, hadis iki. Nembe biasanya kalau sudah menyangkut khilafiyah, biasanya cok dilengkapi dengan pendekatan burhani ataupun irfani. Tapi kalau terkait dengan masalah ibadah, ya biasanya cukup dengan pendekatan burhani. Nah, yang ditanyakan bagaimana di dalam berdakwah ketiga pendekatan ini?
Ya kalau biasanya pendekatan ini digunakan di dalam beristihad. Beristihad itu menggali hukum atas satu masalah yang zaman dulu Nabi nggak ada, zaman sekarang ada. Atau zaman Nabi ada, tetapi praktiknya zaman sekarang berbeda. Apakah yang demikian dibenarkan? Misal, zakat zaman Nabi nganggone kurma karo anggur, gandum. Apakah zakat saat sekarang bagi masyarakat Indonesia harus menggunakan kurma, gandum? Kalau diterima itu sebagai bagian dari yang rigid itu nggak bisa diolah-olah. Apa adanya sebagaimana bunyi hadis. Yo kudu apa nih? Wong Indonesia po nek Pak zakat fitrah yo kudu nganggo kurma, nek orang nganggo gandum. Lah padahal jarang lu angel Pak luru kurma apa Pak luru gandum. Ya ana gandum, tapi popolane nek gandum kanggone wong Jawa, wong Indonesia nggo gawe bahan pelengkap, gawe gorengan. Nek wong Arab kono gandum ki dadi makanan pokok, diolah menjadi roti dan sebagainya. Maka kemudian menggunakan pendekatan burhani, ilmu sosiologi dipakai. Oh, kenapa kok Nabi nggunakake gandum, nggunakake kurma? Bab itu menjadi makanan pokok orang Arab. Maka dengan pendekatan irfani diperoleh satu hasil pemikiran bahwasanya sing padha karo gandum karo kurma ning Indonesia yo makanan pokok Indonesia, beras. Maka beras bisa menjadikan bahan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Ning Madura zaman biyen yo gandum, ning Papua ning Maluku yo sagu. Menyesuaikan bahan pokok masyarakat setempat. Lah nek dipeksa kon ngetokke gandum apa ngetokke kurma, ya justru istilahnya ya nek dikandake muspro ya muspro tetap bisa dimanfaatke, tapi kurang mengena sasaran. Lah di situ juga dibutuhkan zauk, perasaan. Oh, onone zakat fitrah ki nggo nutupi kebutuhan orang agar pada waktu hari raya itu kenyang. Dan butuh pemahaman yang berdasarkan dari penalaran hati nurani. Nah itu yang disebut dengan irfani. Lah dakwah pun secara umum juga menggunakan ketiga pendekatan ini. Nek tekstual tok yo wong kadang cok ngantuk, maka butuh pendekatan burhani, dikasih contoh-contoh yang relevan dengan masyarakat setempat. Zauk atau irfani yo menggunakan perasaan. Nek umpamane itu ngantuk wayah butuh guyonan, sing ustadze bisa ngei guyonan yo wei selingan guyonan, itu bagian dari irfani. Wong ki duweni kepekaan hati nurani apa tidak. Ketiga-tiganya digunakan secara bersama. Maka kemudian sekali lagi dengan konsep berpikir semacam ini bisa luas, perserikatan bisa luas. Misal kaitan dengan celono cingkrang. Celono cingkrang itu di dalam persyarikatan bukan satu hal yang haram secara mutlak, kemudian wajib warga persyarikatan untuk cingkrang. Itu dianggap sebagai hal yang sunnah. Kenapa? Karena memahami hadis secara komplit, dikumpulkan hadisnya, kemudian tidak lepas dari ilmu sosiologi melihat realitas sosial, kenyataan hidup cara orang Arab saat itu. Bahwa orang Arab untuk menunjukkan identitas kekayaan dan kebangsawanannya, zaman biyen wong Arab itu semakin nglambreh klambine itu menunjukkan dirinya itu sebagai orang yang terhormat, orang yang kaya, bangsawan. Enggak, kalau zaman dulu orang yang bajunya nglembreh muncul sikap sombong untuk menunjukkan dirinya sebagai pembesar. Nah, persyarikatan memahami hadis Nabi melarang kenapa kok harus di atas mata kaki, tidak di bawah mata kaki, untuk menghindari sikap sombong. Dikaitkan dengan burhaninya tadi, kenyataan kehidupan sosial masyarakat Arab di saat itu.
Maka kemudian persyarikatan memahami itu sebagai anjuran Nabi. Akan menjadi haram bagi orang yang menjulurkan bajunya ke bawah dengan disertai dengan sikap sombong. Sementara jika tidak, ya tidak.